Halo semua, hari ini kita akan belajar mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran. Yuk simak pembelajaran hari ini, belajar dengan semangat. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu definisi rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, dalam proses belajar mengajar harus menggunakan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP agar proses belajar mengajar memenuhi syarat dalam mengajar. Jadi dapat kita simpulkan bahwa syarat dalam proses belajar mengajar yaitu adanya RPP. Sebenarnya apa sih RPP itu? Kita mulai cari tahu yuk. Nah, rencana atau planning mengacu pada proses perencanaan atau persiapan pembelajaran, proyek, atau kegiatan. Sedangkan pelaksanaan atau implementation adalah proses menjalankan atau mengimplementasikan suatu rencana atau strategi. Dan pembelajaran atau learning adalah proses belajar atau memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Nah, dapat disimpulkan bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah dokumen yang merinci langkah-langkah dan strategi yang akan digunakan oleh pendidik untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan tujuan agar peserta didik memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui dengan kompetensi yang diharapkan. Baik, pada slide berikutnya kita akan membahas mengenai definisi RPP menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, RPP merupakan rencana yang menguraikan pelaksanaan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. RPP juga menjadi pedoman bagi guru untuk menyelenggarakan dan mengelola proses pembelajaran secara efektif. Yang kedua yaitu menurut Ekosasi, RPP adalah rencana pembelajaran yang pengembangannya mengacu pada suatu KD atau kompetensi dasar tertentu di dalam kurikulum atau silabus. Yang ketiga, menurut Hernawan, menurut beliau, RPP merupakan kegiatan merumuskan tujuan apa yang ingin dicapai oleh suatu kegiatan pembelajaran, cara apa yang digunakan untuk menilai capaian tujuan tersebut, materi atau bahan apa yang disampaikan, dan bagaimana cara menyampaikan, serta nilai atau alat yang digunakan untuk mendukung pembelajaran tersebut. Nah, menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Nah, RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau biasa disebut dengan KD. Nah, pada materi selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Ada beberapa tujuan RPP, yaitu yang pertama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, RPP bertujuan untuk membantu guru mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan bagi siswa. Nah, RPP menguraikan hasil pembelajaran spesifik yang diharapkan dicapai siswa di akhir pembelajaran. Yang kedua yaitu untuk membimbing proses pembelajaran. Jadi, RPP berfungsi sebagai panduan bagi guru untuk mengatur dan mengelola proses pembelajaran. RPP juga berfungsi untuk menguraikan kegiatan pembelajaran, materi, dan penilaian yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, untuk meningkatkan kinerja guru. Jadi, RPP membantu guru meningkatkan kinerjanya dengan menyediakan rencana tindakan yang jelas untuk pembelajaran. RPP memungkinkan guru mempersiapkan dan menyampaikan pembelajaran yang lebih efektif. Yang keempat yaitu untuk meningkatkan pembelajaran siswa. Jadi, RPP bertujuan untuk meningkatkan pembelajaran siswa dengan menyediakan lingkungan belajar yang terstruktur dan terorganisasi.
Jadi, jika RPP membantu siswa memahami apa yang diharapkan dari mereka dan apa yang perlu mereka capai. Yang kelima yaitu untuk memudahkan penilaian dan evaluasi. Jadi, RPP merangkaikan penilaian dan evaluasi yang akan digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa. RPP membantu guru mengidentifikasi bidang-bidang yang memerlukan dukungan tambahan bagi siswa. Yang keenam, untuk meningkatkan akuntabilitas. Jadi, RPP mendorong akuntabilitas di antara guru dengan menyediakan rencana tindakan yang jelas untuk pembelajaran. RPP juga membantu guru untuk bertanggung jawab atas hasil belajar siswanya. Nah, dari beberapa tujuan RPP, adapun tujuan utama RPP adalah untuk memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan efektif, efisien, dan mencapai hasil pembelajaran yang diterapkan. Oke, kita masuk materi selanjutnya mengenai manfaat dan tahapan penyusunan RPP. Jadi, manfaat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah sebagai pedoman atau acuan bagi pendidik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran agar lebih sistematis, terarah, dan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, RPP memberikan kejelasan terhadap kompetensi yang akan dicapai oleh siswa. Adapun menurut Harjanto, manfaat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yaitu dapat memberikan landasan pokok bagi guru dan siswa dalam mencapai kompetensi dasar dan indikator materi yang diajarkan. Yang kedua, memberi gambaran mengenai acuan kerja jangka pendek. Yang ketiga, karena disusun dengan menggunakan pendekatan yang sistematis. Jadi, dapat disimpulkan bahwa manfaat adanya rencana pelaksanaan pembelajaran ini berdampak positif, sehingga apa yang direncanakan serta materi yang sudah disusun oleh guru dapat berjalan dengan baik, sehingga memudahkan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Nah, oleh karena itu, sangatlah penting bagi seorang pendidik membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP sebelum melaksanakan pembelajaran di sekolah. Untuk menyusun RPP yang baik dan benar, selain memperhatikan prinsip pengembangan dan penyusunan, para guru juga harus mengikuti langkah-langkah dalam menyusun RPP, khususnya pada kurikulum 2013. Menurut Perkemendikbud nomor 81 tahun 2013 ada beberapa langkah yang harus diikuti dalam menyusunan RPP. Antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama, guru menyantumkan identitas yang berisi atas nama sekolah, mata pelajaran, atau tema atau subtema, kelas, semester, alokasi, waktu yang ditentukan sesuai dengan keperluan untuk mencapai KD, dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pembelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai. Yang kedua yaitu menentukan kompetensi dasar atau KD dan indikator pencapaian kompetensi yang dikutip dari silabus. Yang ketiga yaitu merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan kompetensi dasar dengan menggunakan kata-kata operasional atau tabel KKO. Yang keempat, mencantumkan materi ajar yang ditulis dalam bentuk uraian sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Nah, yang kelima yaitu memilih metode pembelajaran yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik serta karakteristik dari setiap kompetensi yang hendak dicapai yang tergambar jelas pada indikator pencapaian kompetensi. Yang keenam, langkah pembelajaran. Ini memuat kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Yang ketujuh yaitu mencantumkan sumber dan media belajar yang digunakan. Yang kedelapan, pemilihan sumber belajar mengacu pada rumusan yang ada pada silabus yang dikembangkan. Nah, sumber belajar mencakup sumber rujukan lingkungan, media cetak dan elektronik, narasumber, dan alat dan bahan. Sumber belajar dituliskan secara lebih
operasional dan bisa langsung dikatakan sebagai bahan ajar apa yang digunakan. Misalnya, sumber belajar dalam silabus dituliskan, buku referensi dalam RPP harus dicantumkan bahan ajar yang sebenarnya. Yang kesembilan, yaitu menentukan penilaian yang meliputi penilaian proses dan hasil belajar yang terdiri dari teknik, bentuk, instrumen penilaian, tes dan non-tes, kunci jawaban, dan pedoman pensokoron, serta tugas. Materi selanjutnya mengenai prinsip-prinsip rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, prinsip yang pertama yaitu adalah relevansi. Jadi, RPP harus disusun berdasarkan kebutuhan siswa dan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Yang kedua, prinsip efektivitas. Jadi, RPP harus dirancang dengan mempertimbangkan alokasi waktu, metode, serta pendekatan pembelajaran yang paling efektif untuk memaksimalkan pemahaman siswa. Nah, prinsip yang ketiga yaitu akuntabilitas. Jadi, prinsip akuntabilitas juga menjadi dasar penting dalam penyusunan RPP. Setiap langkah dalam RPP harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi tujuan pembelajaran, penggunaan media, maupun evaluasi. Yang keempat atau prinsip yang terakhir adalah fleksibilitas. Jadi, RPP harus mampu disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi selama proses pembelajaran. Guru harus memiliki kebebasan untuk melakukan penyesuaian terhadap metode atau strategi yang diterapkan. Materi terakhir yaitu mengenai perbedaan RPP Kurikulum 2013 dengan Kurikulum Merdeka. Nah, sebelum kita masuk ke perbedaannya, apa sih Kurikulum 2013 itu? Jadi, Kurikulum 2013 adalah perubahan dari kurikulum sebelumnya. Ini dibuat karena ketidakpuasan terhadap sistem kependidikan yang diterapkan selama itu, yang hanya tergantung pada pengajaran untuk memenuhi target pengetahuan siswa. Perubahan kurikulum KTSP ke kurikulum 2013 adalah bagian dari upaya memperbaharui untuk mengembangkan kurikulum yang lebih sesuai dengan kebutuhan generasi muda. Nah, sedangkan kurikulum merdeka adalah jenis pembelajaran yang memerdekakan anak untuk pendidikan yang berpusat pada siswa. Ini bukan hanya memberikan kebebasan yang luar biasa kepada siswa atau memberikan kesenangan yang luar biasa kepada mereka. Sebaliknya, yang dimaksud di sini adalah bahwa proses pembelajaran lebih berfokus pada meningkatkan kemampuan setiap siswa. Menurut Hen Nilawati dan kawan-kawan, tahun 2023 ada beberapa perbedaan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka, yaitu yang pertama, pada kurikulum 2013, capaian pembelajaran berfokus pada rumusan kompetensi yang detail dan terpisah-pisah. Sedangkan pada kurikulum merdeka, capaian pembelajaran berfokus pada kompetensi dan materi yang esensial. Yang kedua, pada kurikulum 2013, penerapan jam pelajaran diatur per minggu. Sedangkan pada kurikulum merdeka, penerapan jam pembelajaran diatur per tahun. Yang ketiga, kurikulum 2013, target pencapaian kompetensi ditargetkan per tahun, sedangkan pada kurikulum merdeka target pencapaian kompetensi ditargetkan per fase atau 2-3 tahun. 4. Pada kurikulum 2013, alokasi waktu diatur secara rutin setiap minggu dalam satu semester. Sedangkan pada kurikulum merdeka, alokasi waktu diatur secara fleksibel untuk mencapai jam pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kelima, pada kurikulum 2013 menggunakan pendekatan tematik, sedangkan pada kurikulum merdeka menggunakan project based learning dengan mata pelajaran yang terintegrasi serta profil pelajar Pancasila. Yang keenam, pada kurikulum 2013 fokus pada pengetahuan umum dan mata pelajaran yang ditentukan. Sedangkan pada kurikulum merdeka lebih berfokus pada keterampilan abad 21 dan pemecahan masalah. Yang ketujuh, pada kurikulum 2013, kurikulum terstruktur dengan kurikulum inti dan tambahan yang ditentukan. Sedangkan pada kurikulum merdeka memberikan kebebasan kepada siswa dalam memilih topik dan metode yang ingin digunakan dalam pembelajaran. Oke, sekian
Dari materi mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya paparkan.